Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Judul renungan hari ini adalah menaklukkan pikiran kepada Kristus. Dalam kitab Amsal pasal 12 ayat yang kelima tertulis, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata rancangan dalam ayat ini berhubungan dengan pikiran kita. Dalam bahasa aslinya, kata rancangan dalam ayat ini dituliskan mahsebot, yaitu apa yang terkandung dalam pikiran manusia. Makna mahsebot dalam bahasa Ibrani secara lebih jelas adalah kecenderungan pikiran dalam hati dan segala imajinasi dari pikiran dalam hati manusia. Dalam Alkitab terjemahan King James, ayat ini tertulis dengan lebih jelas maknanya yang sama dengan bahasa aslinya, yaitu "The thoughts of the righteous are right, but the counsels of the weak are deceit." Mari perhatikan saudara, the thoughts of the righteous are right. Artinya, pikiran-pikiran orang benar adalah benar. Ayat ini memberikan pengertian tentang betapa pentingnya pikiran-pikiran kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan pikiran kita, tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, dan Tuhan mengenal hati kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13 tertulis demikian, Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita pikirkan, itu diketahui oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk memiliki pikiran-pikiran yang benar. Renungkanlah, apakah kita masih dikuasai oleh pikiran yang merusak hidup kita? Pikiran menghakimi, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, atau keraguan-raguan akan kasih dan kebaikan Tuhan? Apakah pikiran kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang kotor dan fantasi yang najis serta hawa nafsu dosa? Apakah pikiran kita dipenuhi dengan kemarahan, iri hati, dengki, kehilangan pengharapan, atau berbagai pikiran jahat dan gelap dari iblis? Saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan kita perlengkapan yang penuh kuasa, yaitu Roh Kudus, firman Tuhan, dan doa. Ketika ada pikiran-pikiran yang tidak benar, atasi itu, kalahkan itu dengan doa-doa kita, dengan firman Tuhan, dan dengan penurutan kita akan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 bagian B tertulis, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan dalam Filipi 4 ayat ke-8 tertulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari saudara, mulai saat ini milikilah pikiran-pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dan mengingatkan kami untuk menaklukkan setiap pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Jamahlah hati kami, basuhlah dan sucikanlah pikiran kami, agar apa yang kami pikirkan adalah pikiran-pikiran yang benar dan yang berkenan kepadamu Tuhan.
Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Bebaskanlah kami dari setiap pikiran yang menghalangi kami dari terang-Mu, dan gantikanlah itu dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.